Shalom. Mungkin kisah tentang Ayub kita udah sering dengar, udah sering baca. Tapi hikmat Tuhan luar biasa. Ketika saya membaca lagi tentang Ayub, Tuhan bukakan suatu hal yang sangat menegur, tapi unik juga. Mungkin langsung aja. Di Ayub 2 ayat 1. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka, datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Yang membuat saya tersentak ketika di sini dibilang, datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Berarti, iblis itu menghadap Bapa juga loh, menghadap Tuhan. Jadi untuk kita, anak-anak Tuhan atau manusia yang notabene masih malas-malasan menghadap Tuhan, masih malas komunikasi atau berhubungan sama Tuhan, masih malas doa, atau lebih parahnya membelakangi Tuhan karena serasa kita bisa segalanya, kita punya segalanya, bisa berjalan semuanya tanpa sungguh-sungguh menghadap Tuhan lebih dulu. Maka di firman ini kita sama-sama disadarkan, kita bisa dibilang sifat hati itu lebih iblis daripada iblis, karena iblis saja menghadap Tuhan loh. Jadi kalau kita nggak menghadap Tuhan, lebih ngeri dari iblis nggak sih? Tuhan Yesus baik ingetin kita, jangan mau kita yang udah keren-keren gini lebih iblis dari iblis. No, big no, amin. Terus di ayat 2, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Wow, di sini dibukakan lagi. Biasanya kan kita taunya iblis jahat, menghancurkan manusia, menekan, mengintimidasi, apalah itu. Tapi di sini Tuhan membukakan hal positif dari iblis. Iblis tuh punya hal positif, udah dia menghadap Tuhan, walaupun bukan dengan ketulusan. Terus sifat lain lagi, sifat positifnya, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Berarti di sini Tuhan bukakan iblis itu rajin dan gigih, dia mengelilingi, menjelajah bumi. Bumi luas banget kan? Kita aja belum mengelilingi semua bumi, nggak sih? Jadi sini dibilang iblis rajin dan gigih untuk mencari mangsa jadi manusia. Oke, tugasnya dia gigih ya, kan ada hal negatifnya itu. Tapi di sini dia dibukakan itu rajin dan gigih gitu loh. Jadi manusia yang kurang gigih atau males banget, atau rohaninya juga loyo, gak kerja fisik dan rohaninya, Tuhan bukakan gak sih? Manusia seperti itu lebih iblis dari iblis gak sih? Karena iblis aja gigih loh, gigih bergerak, gigih mengejar visinya. Jadi mari kita kembali lebih gigih lagi dari iblis, bergerak, bekerja, mengejar visinya, apalagi visi menyenangkan Tuhan. Amin. Terus di ayat 5-6, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya, visi iblis kan ini, supaya manusia hancur. Lalu ayat 6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi ada kala saking pedenya Tuhan kita itu setia padanya, ya gak apa-apa deh, iblis mau nguji, tapi yang pegang kendali atas nyawa tetap Tuhan. Tapi di sini dibukakan, sekalipun visi iblis itu licik, cari kekurangan, menjebak, mengintimidasi, tapi di sini dibukakan lagi, setelah dia berani menghadap Tuhan,
Dia berani membujuk loh, membujuk dan negosiasi sama Tuhan. Walaupun tujuannya itu negatif dan buruk, tapi dia berani membujuk dan negosiasi. Jadi, kalau manusia hanya menghadap Tuhan, mendekat sama Tuhan, hanya untuk negosiasi aja, hanya untuk minta-minta aja, hanya untuk mau untungnya aja, hanya untuk mau diberkati aja, dapat berkatnya aja, bukan dapat Tuhannya itu sendiri, bukan dapat hatinya Tuhan, tapi dapat berkatnya Tuhan aja, negosiasi aja. So, apa bedanya manusia itu dengan iblis? Bahkan lebih iblis dari iblis gak sih? Sikap hatinya ya, manusia tetap berharga di hadapan Tuhan. Tapi mari kita sama-sama disadarkan hari ini, jangan pilih tidak menghadap Tuhan, karena iblis aja menghadap Tuhan. Jangan pilih malas atau nggak ngapa-ngapain, karena iblis saja gigih dan bekerja. Jangan pilih hanya negosiasi aja mendekat sama Tuhan, karena iblis juga gitu. Jadi mari kita tunjukin ke iblis, tunjukin ke dunia, kita manusianya Allah yang layak diagungkan Tuhan juga, karena sikap hati yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, amin.